Baik, selamat malam semua, ibu-ibu Selamat hebat. malam. Selamat Selamat malam, malam. Bu. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bisa, Bu. terang. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan materi pelatihan kita pada malam hari ini, ada baiknya saya perkenalkan dulu sebagai fasilitator. Nama saya Maria Kristina Leni. Saya mengajar di SMA Negeri 9 Borong. SMA Negeri 9 Borong itu terdapat di Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Untuk materi kita pada pelatihan kali ini, saya akan men-share materi saya dulu. Bisa lihat, Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Bisa lihat materinya, Ibu-ibu? Bisa. Ya. Bisa, Bu. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Saya minta Ibu Ita untuk memimpin kita dalam doa. Ibu Ita, Mungkin Ibu Ita, tempat Ibu Ita sinyal, Bu. ya. Jadi baik kita siap hati untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi topik kita pada malam hari ini yaitu in-house training implementasi sekolah penggerak dalam literasi digital. Ada sesi-sesi yang harus kita lewati untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, sudah tadi doa, materi, diskusi, dan penutup. Dari kegiatan ini, in-house training tentang literasi digital ini, adapun tujuan yang harus kita capai dalam pelatihan ini yaitu untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berfokus pada pengembangan belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kemampuan menggunakan teknologi informasi komunikasi TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Output dari hasil pelatihan ini, yang pertama, dapat meningkatkan kompetensi guru mata pelajaran yang berbasis TIK. Jadi semua guru mata pelajaran harus wajib untuk mengetahui tentang literasi digital. Yang kedua, meningkatkan mutu hasil belajar yang berbasis TIK dalam kurun waktu 3-4 tahun sesuai dengan kemajuan teknologi. Jadi, literasi digital, di sini kita berbicara tentang pembelajaran yang berbasis TIK. Dalam era literasi digital, kita harus mengalami tentang kemajuan
TIK. Di situ juga kita harus mengakui bahwa anak-anak kita di sekolah juga sudah masuk dalam era digital. Misalnya anak-anak di sekolah sudah banyak yang menggunakan TikTok. Kita lihat hampir tiap hari, kita lihat kalau kita masuk di HP, kita lihat di situs-situs HP atau kita masuk di FB, itu banyak anak di situ banyak TikTok. Jadi itu sebenarnya kita guru bukan hanya mengajar saja, tapi kita sebagai guru dalam pembelajaran kita harus menggunakan banyak konten. Selain yang mereka sudah tahu, kita juga harus menggunakan konten-konten pembelajaran yang berbasis TIK. Agenda sesi untuk materi kita yang pertama, konsep literasi digital, prinsip literasi digital, manfaat literasi digital. Mungkin ini kita bisa lihat ini. Bapak Ibu bisa lihat hasil presentasi saya, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Halo? Bisa Ibu Leni. Bisa, Bu. Iya, iya. Ini lihat ini. Bapak Ibu kenal? Banget, Pak D, Pak D. Ini? Pak D. Oh ya. Iya. Ini Presiden RI yang sangat gencar dalam bidang pendidikan, yaitu membicarakan tentang literasi digital adalah kolaborasi semua pihak. Mengapa literasi digital merupakan kolaborasi semua pihak? Karena yang menggunakan literasi digital sekarang untuk ini bukan hanya para guru, tetapi sudah mendunia. Untuk agenda sesi yang pertama, kita lihat materinya kemampuan berbasis TIK. Kemampuan berbasis TIK sini ada beberapa prinsip di situ: menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, mengkomunikasi konten dan informasi. Menemukan. Di sini kita biasanya untuk mencari sesuatu informasi, misalnya materi pelajaran yang misalnya di sekolah kita, mungkin kita hanya melihat buku itu saja untuk pembelajaran. Kita selalu mencari di internet. Dan ini adalah salah satu basis dari TIK. Mengevaluasi. Kadang-kadang di situ kita bisa menemukan beberapa aplikasi yang lain yang kita rasa bagus, kita lari ke situ. Memanfaatkan, ya sekarang lebih tren untuk menggunakan beberapa di dalam akun pembelajaran itu ada banyak sekali fitur-fitur pembelajaran mulai dari Google Classroom, Google Form, Google Slide. Itu pun kita harus mengetahui bagaimana cara untuk masuk pada materi itu. Mengkomunikasikan konten. Itu beberapa item yang berhubungan dengan kemampuan berbasis TIK. Prinsip dari literasi digital, yang pertama, berpikir kritis, kreatif, inovatif, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lancar, berkolaborasi dengan banyak orang. Ini juga termasuk ciri dalam profil pelajar Pancasila. Manfaat, banyak manfaat kita menggunakan literasi digitalisasi. Yang pertama, itu menghemat waktu. Belajar lebih cepat dan efisien. Yang berikut kita lihat literasi digitalisasi. Literasi digitalisasi itu, yang pertama kita lihat komponen perangkat TIK. Komponen perangkat TIK itu misalnya komponen yang terdapat di dalam laptop, komponen yang terdapat di dalam HP,
itu komponen perangkat TIK. Alamat identitas akun, yang kedua alamat identitas akun, itu setiap untuk memasukkan komponen situ pasti kita harus memiliki alamat identitas akun. Kita memiliki akun masing-masing untuk membuat, untuk mengikuti pembelajaran digital, untuk mengikuti pembelajaran online, itu kita memiliki akun masing-masing. Perangkat yang ketiga, perangkat TIK digunakan dalam platform. Itu sama dengan itu ada perangkat itu sekarang salah satunya laptop, komputer, HP, itu termasuk dalam perangkat platform. Produk-produk platform, teknologi dan aplikasi pengoperasian. Jadi teknologi dan aplikasi pengoperasian itu aplikasi di dalamnya termasuk ada beberapa fitur-fitur dari aplikasi seperti Google Form, Google Classroom, Meet, itu yang sekarang kita gunakan. Dan terakhir mengaktifasi akun belajar. Itu mengapa menggunakan aktivasi akun belajar. Tujuan untuk mengaktifasi akun belajar, yang pertama, supaya kita dapat mengakses informasi pembelajaran yang diturunkan langsung dari Kemendikbud. Itu tujuan akun belajar. Yang kedua, ini merupakan jalur informasi dan komunikasi resmi dari Kemendikbud. Yang ketiga, akun ini dibuat oleh Kemendikbud dengan tujuan supaya siap pakai oleh para pendidik serta didik. Ini tentang beberapa hal yang menyangkut tentang literasi digital. Sesi yang berikut, atau sebelum masuk sesi berikut, ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Waktu dan kesempatan saya berikan pada Bapak dan Ibu. Mohon izin bicara Ibu Ria. Bu Ria. Iya. Silakan Ibu. Materi yang Ibu bawakan bagus sekali, karena di era globalisasi sekarang ini kita dituntut untuk melek IT. Kita sebagai guru berdiri di depan kelas yang sehari-hari menggunakan whiteboard. Sejak adanya pandemi COVID, kita dituntut untuk bagaimana bisa belajar dari rumah. Jadi materi ini bagus sekali untuk bisa kita dalami. Kendala yang kami hadapi itu Ibu, itu kadang siswa tinggal di daerah yang sulit terjangkau oleh jaringan, dan di daerah kami juga kemampuan siswa beda-beda. Ada yang sudah punya Android, ada yang belum. Kami bersyukur bahwa ada program pemerintah bantuan Android ke sekolah sebanyak ratusan unit. Nah, itu yang bisa kami manfaatkan. Cuma kalau masalah jaringan, nah itu yang kadang susah Bu. Jadi bagaimana teknik kita sebagai guru agar bisa menjangkau semua. Jadi apakah anak-anak didik kami harus kejar jaringan sampai ke tempat lain atau bagaimana, ataukah kami
harus siapkan misalnya ada modul kah, ataukah ada lewat grup yang lain-lain bisa, untuk supaya bisa terjangkau, sehingga bisa mereka buka saat mereka di tempat jaringan. Begitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Erne. Mungkin ada dari teman-teman beri masukan atau jawaban untuk Ibu Erni untuk memberi jalan keluar. Ini masalahnya Ibu Erni sama dengan kalau daratan NTT, kami daratan NTT juga mengalami seperti itu. Tapi mungkin ada dari beberapa teman yang bisa memberi solusi untuk Ibu Erni. Yaitu teknik kita sebagai guru bisa sebagai guru yang siswa mengalami yang sulit menjangkau jaringan. Jadi mungkin teknik kita bagaimana sebagai seorang guru? Apakah kita membuat modul Dari ataukah saya, Bu, bagaimana? ya untuk Ya, menjawab silakan dari Ibu pertanyaan Elsa. ini, untuk menjawab masalah ini, sudah pastinya kita guru harus kreatif. Kalau memang jaringan internet bermasalah atau memang tidak ada kuota pulsa, ya guru harus cari cara dengan membuat modul dan mengantar modul tersebut kepada anak-anak. Saya berterima kasih. Ya, terima kasih Bu Elsa. Mungkin dari Ibu Ita. Iya, dari saya, kalau jaringan sulit seperti itu, saya memakai cara membuat grup WA Ibu. Jadi grup WA itu kan hanya untuk anak-anak yang punya HP. Tapi kan dalam satu kelas itu selalu ada 1-2 orang yang punya HP. Jadi anak-anak yang punya HP itu saya kirim video saya mengajar seperti saya mengajar sehari-hari. Kemudian saya kirim materi jarak apa ya? Jarak pengerjaan waktunya, jarak mereka mendownload videonya itu 3-4 hari. Jadinya anak-anak punya cukup waktu untuk mencatat catatan-catatan yang saya beri dan mengerjakan materi berdasarkan kelompoknya mereka. Artinya, misalkan satu di wilayah ini itu punya 1 orang yang punya HP, ya mereka silakan datang ke situ. Terima kasih Ibu, itu dari saya Ibu. Baik, terima kasih untuk Ibu Elsa dan Ibu Ita yang sudah memberikan masukan atau solusi. Saya mengambil kesimpulan dari Ibu Elsa dan Ibu Ita. Yang pertama, solusi yang dialami oleh Ibu Erni. Yang pertama, sebagai guru memang harus kreatif. Jadi itu modalnya seorang guru, harus banyak kreatif. Yang pertama, kita mungkin menyediakan modul pembelajaran. Yang kedua, membuka grup WA. Itu dari Ibu Ita. Kalau dari saya, di masa pandemi itu, kalau saya dari awal-awal itu karena belum waktu itu belum ada paket data. Jadi di situ saya meminta siswa untuk menyelesaikan tugas lewat Messenger FB. Karena itu yang mereka siswa hampir setiap siswa itu mereka memiliki FB. Sehingga saya meminta mereka mengirimkan tugas lewat FB, lewat Messenger. Jadi mungkin itu solusi untuk Ibu Erni. Bagaimana Ibu Erni? Terima kasih Ibu. Yang saya merasa kelemahan sekali bahwa semakin kesini banyak teman guru yang tahu melek IT, memanfaatkan
Google Meet-nya apa bagus sekali, memanfaatkan Google Classroom jadi dengan materi seperti ini sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai guru. Terima kasih Ibu. Ya. Mungkin masih ada berapa apa Ibu yang belum mungkin ada pertanyaan atau masukan. Lagi 3 menit waktu kita. Sudah pas? Pas, Bu. Pas Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita lanjut sesi pelatihan kita yang berikut, yaitu ada tugas diskusi. Ada 2 soal, ini materi diskusinya. Bisa lihat Ibu? Bisa Bu. Bisa Ibu. Ya, ini materi diskusinya yang pertama, peranan literasi digitalisasi bagi sekolah Anda. Apa peranan literasi digitalisasi bagi sekolah Anda? Yang kedua, jenis perangkat apa yang digunakan di sekolah Anda yang mendukung terlaksananya literasi digitalisasi di sekolah Anda? Ya, ini pertanyaan ini seperti apa kita sharing tentang yang kita lakukan di sekolah. Ini tugas mandiri atau tugas langsung sekarang Bu? Tugas langsung sekarang Ibu. Oh, bisa saya minta Mungkin izin ada yang bisa jawab. tampilkan lagi, oke. Saya duluan yang minta izin bicara. Saya minta izin bicara. Iya. Oke, yang pertama peranan literasi digitalisasi bagi sekolah saya. Kalau bicara mengenai peranan literasi, pasti sangat penting. Karena dengan literasi digitalisasi bagi sekolah kita bisa melek IT, kita bisa tahu bagaimana memanfaatkan fitur-fitur, bagaimana memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google, ada Rumah Belajar, ada Google Classroom, ada Google Meet yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Terus perangkat apa yang digunakan di sekolah saya untuk mendukung terlaksananya literasi di sekolah, digitalisasi di sekolah saya. Di sekolah saya sendiri Bu, itu ada lab komputer, ada ruang ujian yang walaupun bekas dari UNBK tapi perangkatnya masih bisa untuk digunakan. Ada Android dari masing-masing guru, HP-nya karena ibu guru hebat semua punya HP mahal-mahal, Android-nya mahal-mahal Bu. Jadi itu bisa kami manfaatkan perangkatnya. Saya mau sampaikan bahwa ada teman guru yang punya Android-nya agak lelet tapi sudah mencari ganti, malah lebih hebat dari saya Bu. Jadi dia pasti akan pasti digitalisasinya dia, prosesnya pasti literasinya lebih hebat dari saya. Itu Bu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Erne. Mungkin ada lagi dari ibu-ibu yang lain? Ya, Ibu Elsa. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk pertanyaan yang pertama, peran literasi digital untuk kami di sekolah ya tentunya ini memfasilitasi kami guru-guru dalam kegiatan belajar mengajar sehingga memudahkan kami baik itu dalam pelajaran tatap muka maupun secara daring atau online. Kemudian yang kedua, apa saja perangkat yang ada di sekolah kami? Yang pertama adalah komputer, terus ada bantuan dari pemerintah juga, tablet untuk anak-anak, dan juga kami guru-guru juga punya masing-masing punya Android yang mau bilang bagus lah dan bisa dipakai lah untuk literasi digital untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah Bu. Sehingga memudahkan kami untuk mengakses misalnya di
di kelas. Dalam adanya kuis, kami bisa menggunakan aplikasi Kahoot, Quizzes. Itu saja, Bu, dari kami. Baik, terima kasih dari beberapa masukan dan jawaban dari Bapak Ibu Guru mengenai peranan dan jenis perangkat yang digunakan di sekolah. Kesimpulan saya secara umum bahwa dalam era sekarang kita guru harus lebih kreatif, terutama tujuan terakhir yaitu membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Dan itu akan membangkitkan semangat para peserta didik, apalagi mereka sekarang dari setiap sekolah hampir 75% setiap sekolah itu mendapat bantuan Android. Jadi kalau kita tidak gunakan itu, berarti dipertanyakan itu. Yang kedua, sudah ada bantuan dari Kemendikbud bahwa setiap siswa sudah yang terdata di Dapodik itu memiliki paket data. Bahkan paket data sampai dengan sekarang pun masih ada. Sekitar sampai dengan akhir Mei itu dari pernyataan Menteri bahwa sampai dengan akhir Mei itu pun masih kita dapat paket data karena masih ada beberapa daerah yang belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka langsung. Jadi itu adalah kita harus merubah paradigma pembelajaran yang membosankan untuk menjadi paradigma pembelajaran yang menyenangkan. Dan sekarang memang sudah saatnya kita harus menggunakan perangkat-perangkat pembelajaran yang ada di sekolah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi waktu kita sudah selesai untuk 20 menit, sudah lewat 2 menit. Jadi sebelum kita tutup materi pelatihan kita pada malam hari ini, saya minta Ibu Elsa untuk memimpin kita dalam doa. Bu Elsa, Mungkin sinyal, Bu. oh ya, baik kita siapkan Ya. hati dan sebelumnya saya mengucapkan, ya silakan Ibu Elsa. Mari kita Kayaknya sinyal di tempat Ibu Elsa lagi error, Bu. sudah, Bu. Ya, Halo, baik. Bu. Ya, baik. Terima kasih